Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku lagi Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan energi dan niat pasanganku saat ini. Ini bisa terjadi cepat atau lambat dan terbaliknya. Jangan dipaksakan ini harus terjadi, karena ini bukan Tuhan, jadi jangan percaya 100% ya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita perbaiki. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pick a card ya. Ini ada deck 1 ini ya. Ini deck 2. Oke. Kalian pikirkan pasangannya kalian ya. Orang yang kamu dealkan. Aku kasih waktu 3 menit. Oke. Oke, 1 menit lagi. Dibayangin kartunya dengan wajahnya, sebut namanya dalam hati, boleh dipanggil, dibayangi. Oke, 1 menit lagi. Oke, tarik nafas. Kita lihat energi dan niat pasanganku saat ini. Energi bisa cepat atau lambat ya, dan bisa terbolak-terbalik. Jadi ambil yang baiknya ya. Jadikan ini sebagai payung saja. Oke, aku pilih deck 1. Kita lihat energinya dia, orang yang kita dealkan. Energinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Two of Pentacles. Banyak keraguan ya dalam energinya dia. Lagi banyak kebimbangan, terus juga lagi nggak seimbang, pelin-pelan, terus juga lagi ada masalah tentang keuangan juga ya energinya dia. The King of Cups in the reverse. Ya, lagi nggak baik ya energinya sebenarnya. Dan dia lagi posesif, lagi nggak focusing tentang spiritual, nggak fokus tentang pilihan. Jadi memang lagi diambang. Kalau dibilang kesusahan ya, diambang kesusahan ya. Karena ya dia nggak bisa mengimbangi mana yang baik dan buruk, dan ya dia tidak bisa mengimbangi intuisinya dia gitu ya, karena terlalu banyak memilih tadinya. Dan dia lagi mengawasi ya situasinya dia. Dia lagi banyak belajar apakah harus memperbaiki intuisinya dia atau keuangannya dulu.
jadi dia lagi bingung ya, awakening spiritual. Jadi antara apa gue perbaiki ibadah gue dulu atau gue perbaiki keuangan gue dulu. Jadi kayak kerja, tapi kalau untuk waktu ibadah tuh dia nggak terlalu focusing ya, jadi bingung dia tuh stres ya, depression. Dia takut juga tentang pembelajaran, dia takut dikerangkeng, dia takut nggak bebas ya. Kalau dia perbaiki spiritual kan otomatis ada beberapa hal yang harus dia rubah atau juga pagerin ya gitu loh, kayak berbuat yang aneh-aneh atau terlalu bebas juga harus dia pagerin. Jadi nggak bisa sembarangan lagi kesana kesininya gitu ya, benar-benar harus difikirkan kembali. Jadi dia memang lagi pusing, depression ya. Kita lihat niatnya pasangan kita ya saat ini ke kita apa. Dia lagi mengawasi diri dia sendiri ya. Kita lihat niatnya dia. The King of Pentacles, Ace of Wands, The Emperor. Okay. Wow, ada Ace of Cups in the reverse. Justru kamu ya, kamu yang udah gak bisa nerima cinta dia ya. Jadi kayak kamu udah banyak memperjuangkan dia, tapi ujungnya kamu sakit hati gitu ya. Dia pengennya kamu gak move on. Dia maunya kamu gak sukses. Dia maunya kamu gak damai dan gak mendapatkan cinta yang tulus lagi. Maunya kayak gitu. Dia maunya kamu patah hati ya. Jadi niatnya pengennya dia aja yang sukses, dia aja yang stabil, dia aja yang menguasai, controlling ya. Jadi ya niatnya nggak baik sih, karena dia ingin memperbaiki sama kamu, tapi dia ingin menguasai kamu. Sedangkan kamu di sini sudah mulai sukses ya, dari kehancuran kamu di masa lalu. Ini adalah karma dirimu ya, yang mana ya ini hasil dari permainan di antara kalian, kamu dan dia juga gitu ya. Pastinya dua-duanya punya skills dan punya trik untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Dan ini juga ada efek dari ilmu hitam pelet ya. Pada akhirnya ada perceraian ataupun perpisahan atau silent treatment, dan ini ada kehancuran. Tapi kamu di sininya sukses, perlahan tapi pasti ya, akan ada rezeki besar dan kamu juga mendapatkan kedamaian. Tapi di sini kamu merasa hampa. Kenapa ya? Karena dia nggak mau kamu bahagia ya, dia nggak suka. Energinya dia juga lagi tidak mengenakan. Salah satunya pekerjaan dia lagi nggak stabil, dan dia bingung dengan hasratnya, dengan kehidupan barunya, karena spiritualnya tidak seimbang. Dan yang dia pikirkan hanyalah hawa nafsu ya, dan kekuasaan. Kita lihat the Two of Pentacles nya. The Star, Six of Pentacles, and the Tower. Wow. Karena
kesuksesannya dia ini mengalami kehancurannya, semuanya berantakan, dan kestabilan hidupnya dia juga berantakan. Ya, selama dengan kamu kan dia mendapatkan kesuksesan dalam karir, tapi dia berbagi, pada akhirnya berantakan. Makanya dia gak seimbang. Ketika kamu move on, kamu dengan tekun, ya mengambil langkah besar, ya berdamai pada dirimu, dan mencoba memperbaiki karmamu, ya dia gak suka. Walaupun hidupmu hampa gitu ya, tapi dia gak suka kamu bahagia. Makanya dia bimbang sekarang. Tuh, dia terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri. Dia tersiksa. Karena ini adalah kutukan ya. Ini kutukan dari janji-janjinya dia ke kamu. Sedangkan kamu di sini orangnya pemaaf. Ya, memaafkan, menerima janji dia yang tidak tepat. Bahkan kamu coba untuk melupakan kepalsuannya dia. Kita lihat the King of Cups-nya. Dia menjadi posesif ya. Hati-hati. Nine of Wands, the Judgment. Dia intuisinya nggak dipakai ya, dan banyak keraguan. Karena hadirnya orang baru ini, dia jadinya mencoba menghalangi kehancuran dia dengan cara ya dia bangkit mencari kehidupan baru. Ya, tapi bukan dengan cara spiritualnya, tapi cari dengan hawa nafsunya, sehingga hidupnya selalu was-was, yang gak nyaman, karena bukan dengan hal spiritual dia memulai kehidupan duniawi yang dia cari. The King of Pentacles, the Wheel of Fortune, the World. Kenapa dia was-was? Kenapa dia menjadi orang yang munafik dan kepoan? Ya, dan ingin controlling. Karena di sini dia pengennya menggenggam keberuntungan tuh hanya untuk dia, dunianya dia. Ya. Dan dia juga ada rasa takut kalau ya karma baiknya dia akan ending. Karena di sini kamu sudah bahagia ya dengan kehidupan kamu, walaupun sebagian kamu masih diduakan, tapi kamu coba untuk perbaiki komitmen kembali untuk bahagiakan dirimu. Kita lihat the King of Pentacles. Three of Wands, Four of Cups, Ten of Cups. Dia pengen balik lagi. Dia menyesal, kecewa, karena dia sudah mengacaukan journey hidupnya sama kamu yang harusnya bahagia. Dan dia memikirkan untuk kembali ke kamu, tapi di sini dia masih tidak seimbang ya tentang perbaikan dirinya, dan juga keuangannya lagi nggak baik. Kita lihat Ace of Wands-nya. The Hangman, the Emperor, Ten of Pentacles. Dia pengen kembali karena ya hubungan kalian kan sebenarnya koneksinya ini masih menggantung ya, jadi belum benar-benar unfinished business. Jadi dia masih ada keinginan untuk kembali sama kamu, tapi dengan hawa nafsu ya, posesif ujungnya. Maka dia ingin controlling, karena kalau berdamai lagi sama kamu ya dia akan meraih kesuksesan, rezeki besar lagi. Ya, the Knight of Pentacles, Ten of Swords, Eight tuh ya, the Ace of Pentacles.
Dia coba untuk mengendalikan perasaan cintanya ke kamu. Dia lebih mementingkan hawa nafsu dibandingkan tentang cinta. Jadi bercinta bagi dia tuh bukan dengan ketulusan cinta, tapi dengan hawa nafsu, fisik. Ya. Kenapa dia mencoba controlling ya? Karena dia coba melindungi dirinya agar kestabilan hidupnya tidak berhenti atau berkurang. Di sini dia coba untuk mengendalikan perasaan dia ya tentang kamu. Padahal di sini dia keinginan sebenarnya ingin memperbaiki karma buruknya dia juga, tapi egonya masih dia genggam, egonya ya. Jadi ya dia belum mengakui tentang perasaannya dia itu memang cinta sejati sama kamu ya. Dia nggak mau mengakui, malu. Kita lihat dengan oracle-nya. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. The chemistry. Dia pengen balik lagi sama kamu ya. The wedding. There's a strong magnetic attraction here. Pengen rujuk. Salah satunya karena anak, dan juga tentang sentuhan ya, connectionnya sama kamu tuh. Dia ngerasa banyak chemistry-nya, banyak ikatannya gitu ya, banyak kesamaannya. Tapi ya itu dia, sifat childishnya dia ini yang sulit untuk bahagia, karena dia selalu ya kurang dan kurang dan kurang. Salah satunya dia bermasalah tentang masa kecil ya, jadi kayak kurang kasih sayang gitu ya. Tuh ya, heartbroken kan, addictions. Jadi dia ketergantungan tentang memiliki, dan dia ketergantungan tentang cinta. Jadi kalau nggak ada pasangan dia tuh kayak orang gila gitu loh, kayak ya nggak sanggup hidup sendiri aja ya. Dan kalaupun kembali sama kamu ya sifat tradisi masih ada, ditambah lagi dia hanya ingin controlling kamu, terutama dia nggak mau ngeliat kamu sukses, nggak mau ngeliat kamu itu move on ya. Dia udah tahu sebenarnya kamu udah nggak begitu dalam cinta sama dia, dia tahu banget. Makanya dia mencoba untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia menjadi orang yang posesif karena ya dia nggak sanggup dengan dua pilihannya itu, memperbaiki spiritualnya atau memperbaiki keuangannya. Jadi dia bingung gitu antara dunia aura akhirat gitulah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Insyaallah ini bisa resonate. Kita lihat energi dia. Kalian dealkan orangnya, difikirkan. Kita lihat the High Priestess, the Ace of Swords, energinya ya. The Judgment, and under the Page of Cups, Ace of Pentacles, the King of Pentacles, the Queen of Cups, the Eight of Wands. Ini kamu atau dia nih yang pengen balik nih, yang nomor 2. Tapi kamu memikirkan
dia untuk memulai kehidupan baru sama kamu lagi dari awal gitu. Kamu lagi manifesting dia sih untuk balik. Ya, kamu manifesting dia untuk kembali. Sedangkan energi dia tuh lagi mengalami tentang awakening spiritual ya. Jadi awakening spiritualnya ini beda sama yang nomor 1. Ini lebih ke spiritual. Kalau yang tadi dia masih bimbang ya. Jadi kayak baru dibuka gerbangnya gitu. Jadi langkah kakinya tuh belum fully ke spiritual. Masih bingung dia gitu ya. The High Priestess is of Swords and the Judgment. Ya, dibangkitkan tentang kejelasan hidup, tujuan hidupnya dia itu ya harusnya spiritual dulu. Baru kalian nanti akan dipertemukan. Dan dia juga ada kejelasannya tentang orang baru ini, kehidupan barunya dia, atau akan ada rahasia yang terbongkar dalam hidup dia. Ya. Jadi dia memang lagi obsesi belajar tentang spiritualnya dia untuk mencapai tujuan hidupnya dia, jawaban jati dirinya dia itu seperti apa. Ini lagi dibangkitkan. Kita lihat niat pasangan kita ke aku sebenarnya apa. Niat pasanganku sebenarnya ke aku apa. Nine of Cups and Nine of Pentacles. The Emperor, the Knight of Cups, and the Nine of Pentacles. The bottom of the deck, Six of Wands, Queen of Pentacles, the Ace of Swords. Oke, ini bisa kamu atau dia ya. Niatnya, dia pengennya sama, ini intinya nih. Dua-duanya sama. Jadi kayak dia tuh nggak mau kamu bahagia, nggak mau kamu banyak pilihan, nggak mau kamu sukses juga. Pengennya kamu terpuruk dalam rasa trauma, pengennya kamu tersiksa dengan perasaanmu ke dia. Ya, jadi kayak gagal move on maunya dia. Ya, bentar guys. Aku ngerasanya dia ini ya lagi mencari jati dirinya dan dia coba untuk bisa fokus pada dirinya. Ya, dia pengen buktikan ke kamu kalau dia tuh bisa bangkit, bisa sukses, ya, dan bisa tunjukkan kalau dia itu paham tentang spiritual juga. Ada tujuan communication lagi sama kamu, makanya kamu mau dibikin gagal move on. Jadi biar terpaku sama dia saja. Jadi kamu tersiksa. Ya, pengennya dia tuh. Jadi ya gimana ya, pengennya dia sendiri yang sukses. Sebenarnya sama tapi caranya beda. Ya, sama ini intinya. Gak mau ngeliat kamu bahagia. Kita lihat the High Priestess. Four of Swords, the Two of Wands. Tuh kan, the Tower, sama kan? Dia lagi dikontrol sama orang ketiganya juga ya.
atau dia mengendalikan rahasianya dia dari orang ketiga, ingin kembali ke kamu. Tapi ini untuk kepentingan dia sendiri juga ya. Ada rasa takut masa depannya dia berantakan dengan orang barunya ini atau dengan rahasianya. Ace of Pentacles, the Chariot, and the Empress. Tuh, ya dia ngeliat kamu sudah successful ya, perlahan tapi pasti kamu bahagia dengan kehidupan kamu sendiri, terutama dengan karir. Makanya dia pengen tunjukin ke kamu dia juga bisa sukses. Dan dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, nggak mau ngeliat kamu tenang. Dia pengennya kamu tersiksa atas hadirnya dia. Tuh, the Fool in the reverse. Kamunya juga udah nggak mau ngambil resiko tentang dia ya. Untuk yang nomor 2, ya, Five of Wands. Kamu udah capek tentang drama yang sama, masalah seksualitasnya dia, masalah dia berkelana, berpetualang sana sini gitu ya. Kamu udah capek, udah gak mau bodoh lagi gitu. Makanya ada perdebatan terus. Kita lihat the Emperor, the Page of Pentacles, Nine of Swords, the Three of Swords. Niatnya ke kamu ya untuk kepentingan dia sendiri sih, karena dia disakiti oleh orang barunya atau kehidupan barunya nggak membuat dia nyaman, entah itu pekerjaan ataupun orang-orang sekitarnya dia ya, ternyata membuat dia tersiksa dan nggak nyaman ya. Jadi hantui rasa bersalah terus, hidup dengan orang baru tapi dihantui tentang triparty terus menerus, dan itu membuat dia mimpi buruk terus. Three of Wands, Ten of Swords, Seven of Swords. Kembali sama kamu juga egonya masih ada, makanya dia niatnya ke kamu ya hanya untuk bisa stabilkan kehidupan dia lagi dengan janjinya dia. Dia coba untuk menutupi karma buruknya dia dengan ya caranya dia, jalan pintas, jadi ya memanipulasi keadaan lagi ya, karena memang dia orangnya karakter sifat controlling dan suka mengendalikan ya kehidupan seseorang. Jadi kayak dia coba untuk memanipulasi karma seseorang gitu loh, sesuai keinginannya dia aja. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, the Judgment. Tuh, jadi gini, kalau dia kembali lagi sama kamu, hidup dia akan sukses lagi ya, tapi akan diberikan penyesalan hidup. Jadi kayak ya entah kamunya dikasih pilihan lain ya, sehingga dia ada rasa penyesalan, kecewa, atau dia diberikan ujian lagi, yaitu pilihan kembali. Kalau aku lihat dari kartunya sih ya, dia pengen menghalangi perjalanan spiritualmu, karena kamu sudah mau meraih suksesmu. Kamu harus kuat ya,
optimis terus walaupun ada yang mengawasi kamu gitu. Kamu tahu ya, seseorang ini mengawasi kamu karena dia lagi mendapatkan karma ya, lagi mendapatkan karma, dan ini membuat dia tersiksa karena dia bermimpi buruk terus, dan ya kehidupannya dia dengan orang barunya ini ternyata memberikan ya dampak buruk ya, dan dia stres, depression, memikirkan masa depannya dia dengan orang baru ini nggak jelas ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Waiting for engagement and financial career. Getting to know each other. Divine timing is at work in your love life. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Financial issues are a factor in your love life right now. So, energinya dia tuh kayak ya dia pengen kembali lagi sama kamu karena dia bermasalah tentang keuangan setelah atau selama berpisah dengan kamu, ataupun tidak ada komunikasi sama kamu, dan dia baru menyadari tentang diri kamu ya, dan kehadiran orang baru ini yang sudah dia jadikan mainan ternyata tidak membuat dia bahagia, dan ini membuat keuangan dia menjadi kacau balau dan bermasalah ya. Jadi semua hanya menunggu waktu untuk bisa kembali sama kamu ya, walaupun nantinya kembali ini akan diuji tentang keuangan lagi. Jadi ya kamunya juga harus siap kalau kamu masih nerima dia ya. Jangan ngeluh, maksudnya kalau masih nerima dia, ketika dikasih ujian lagi ya jangan marah, jangan nangis gitu ya, jangan ngeluh. Tuh, healing heart, jadi penyembuhan satu sama lainnya kamu dan dia ya. Ketika kalian memang dipersatukan kembali, tiba-tiba dikasih ujian lagi, hadirnya orang baru dan dihadirkannya masalah keuangan ya, sama-sama saling menyembuhkan, sama-sama saling memberikan dukungan. Misalnya dia kembali ke sifat buruk ya, kamu harus ngambil resiko hal itu. Jadi sebelum kamu kembali, pikirkan dulu ya, apakah kamu siap mental, fisik, dan hatimu gitu. The sword and rose, clarity, the truth, revelation, solidarity, force, and honor, protection. Tadi aku udah bilang apa? Ya, jujurkan hatimu. Jadi sebelum kembali ke dia, kamu bikin surat pernyataan surat perjanjian kamu juga luapkan hatimu, perasaanmu ke dia. Ketika ada masalah lagi, ya saling sama-sama menyembuhkan, bukan salah satunya mencari pengganti lainnya ya. Tuh, the golden mirror, tuh the girl talk, tadi aku udah bilang ya. Jangan menghadirkan lagi orang-orang narsis ya, pemanfaatan, dan jangan lari dari kejujuran, kesetiaannya ya. Jangan lari dari komunikasi aja kalau kalian memang disatukan kembali ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.